Selamat datang di perkuliahan Teknologi Kilang Hayati. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang biorefinery industri terintegrasi yang berorientasi pada bahan bakar. Untuk segmen pertama, mengkaji tentang biomasa alga, makroalga. Capaian-capaian yang diharapkan dikuasai setelah pertemuan kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan karakterisasi dari biomasa alga, makro dan mikroalga, kemudian mendeskripsikan prinsip dan proses dasar kultivasi dan pemanenan alga, lalu mendeskripsikan peran alga dalam pengolahan air limbah dengan konsep biorefinery, mendeskripsikan contoh plant factory biorefinery yang berorientasi pada bahan bakar. Kemudian mendeskripsikan proses-proses yang terlibat dalam biorefinery pabrik etanol dari selulosa. Pendahuluan untuk materi ini yaitu pengurangan atau turunnya jumlah ketersediaan cadangan bahan bakar fosil dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil yang telah dikonversi menjadi bahan bakar domestik. Kemudian muncul alternatif bahan bakar baru untuk mengatasi peningkatan emisi dan penurunan cadangan bahan bakar petroleum, yaitu bioetanol atau bahan bakar berbasis hayati. Beberapa di antaranya adalah bioetanol dan biodiesel atau fatty acid methyl ester. Makro dan mikroalga merupakan sumber bioenergi generasi kedua atau ketiga yang tidak berkompetensi dengan makanan dan lahan pertanian yang dapat mengasimilasi karbon dioksida dengan kapasitas yang tinggi. Kemudian membutuhkan beberapa prasyarat untuk kultivasi atau penanaman alga tersebut adalah cahaya, sumber karbon, dan makronutrien lainnya seperti garam mineral dan vitamin dan sebagainya. Minyak yang dihasilkan dikonversi menjadi biodiesel dengan proses transesterifikasi dan atau esterifikasi apabila kadar asamnya tinggi. Beberapa contoh makroalga yang pertama kali dibahas pada kesempatan kali ini adalah terkategori menjadi 3 bagian. Makroalga yaitu alga coklat atau Phaeophyta, lalu alga merah Rhodophyta, dan alga hijau Chlorophyta, yang masing-masing memiliki contoh sebagaimana yang dilihat pada gambar di bawah, seperti Gracilia bursa pastoris untuk alga coklat, lalu Pterocladiella capillea, kemudian Codium vermillaria, Catemorphia linum, Calerva taxifolia, dan Ulva lactusa atau yang umum kita kenal sebagai selada laut. Makroalga itu tumbuh di permukaan laut pada umumnya dengan produktivitas yang cukup tinggi sebesar 1 hingga 20 kg berat kering per meter kuadrat per tahunnya untuk periode dalam per tahun itu selama 7 hingga 8 bulan. Makroalga tersebut berada di permukaan laut dan pada saat gelombang tersebut tinggi, maka beberapa dari makroalga tersebut akan tersapu ke tepi pantai dan terakumulasi di tepi pantai seperti yang terlihat pada contoh alga merah di sini. Nah, dan juga pada contoh alga hijau yaitu Ulva spesies, dan contoh lainnya yaitu pada alga coklat Sargassum terlihat dia mengapung di permukaan laut. Metode-metode kultivasi untuk makroalga menggunakan alat jajaring yang dipasang pada permukaan laut. Di situ sebagai medium atau scaffold bagi makroalga untuk tumbuh yang akan memudahkan nanti pada saat pemanenan dan mengarahkan atau mengkonsentrasikan mikroalga tersebut pada satu zona tertentu di area laut tersebut. Di sini kita lihat kultivasi laminaria dan pemanenannya dengan menarik untayan-untayan medium atau scaffolding yang telah dijulurkan ke dalam laut. Ya, kemudian di sini disediakan juga jejaring untuk tumbuhnya alga merah Porphyra dan alga hijau Ulva di sini. Jadi alga tersebut tumbuh di celah-celah jaring yang disediakan. Makroalga tersebut aktif dalam memanfaatkan sumber nitrogen dan fosfor dari air limbah perkotaan maupun industri, sebagaimana yang didokumentasikan oleh Halima et al. Pada tahun 2018 di Teluk Han. Di sini terlihat
makroalga, ya, makroalga di tepi pantai yang merupakan muara akhir dari limpasan limbah-limbah yang banyak mengandung sumber nitrogen dan fosfor. Di tepi pantai tersebut terlihat lebih hijau yang menunjukkan bahwa akumulasi dari biomasa alga yang juga tersapu oleh ombak. Di sini contoh alga yang digunakan pada saat itu adalah ulva dan kodium, yaitu alga hijau. Rumput laut coklat itu dari keseluruhan makroalga yang dimanfaatkan, sebesar 63,8% berasal dari rumput laut coklat, kemudian 36% dari rumput laut merah, dan sisanya 0,2% dari hijau digunakan untuk memproduksi bahan baku untuk farmasikal, yaitu hidrokloid. Hidrokloid ini berfungsi untuk penyembuhan luka eksternal seperti bandage atau pembalut, karena kaya akan komponen-komponen polimer yang membantu mempercepat pulihnya luka tersebut seperti alginat, karagenan, fukan, laminarin, agar, porfiran, silan, dan manan. Sudah umum digunakan. Berikut merupakan diagram pemrosesan dari biomasa alga yang tumbuh di laut, kemudian dipanen dan diolah untuk menghasilkan bahan baku yang mengandung alginan, karagenan, fukan, laminarin, dan sebagainya. Tahapan pemanenan alga yang tumbuh terapung di permukaan laut bisa dilakukan langsung menggunakan tangan secara manual, namun pada saat ini kebanyakan menggunakan berbantu dengan mesin. Jadi screener atau penyaring biomasa tersebut dipasang pada suatu perahu ataupun perahu mesin, yang mana dengan alat tersebut bisa menyapu atau mengangkat langsung biomasa alga yang terapung di permukaan laut, sebagaimana yang terlihat di contoh berikut untuk laminaria, lalu untuk ulva, dan untuk conidium. Makroalga mengandung kadar minyak yang tidak terlalu tinggi, namun karbohidrat yang dimiliki oleh makroalga tersebut berpotensi dikonversi menjadi biofuel seperti etanol dan alkohol lainnya. Di sini kita lihat biorefinery makroalga dimulai dari platform yang bertugas untuk memanen dan mengkultivasi alga tersebut di permukaan laut. Setelah dikultivasi, kemudian dipanen secara otomatis dan ditreatment untuk mengubahnya menjadi bahan baku untuk diproses lanjut pada aplikasi di makanan, bahan bakar, dan platform kimia lainnya. Makroalga tersebut bisa dikonversi menjadi bahan bakar seperti metan, etanol, biodiesel, dan hidrokarbon turunan. Kita tahu tadi bahwa kadar minyak dari makroalga di antara rentang 1,3 hingga 7,8% dari berat kering, dan kadar selulosa 10 hingga 20%. Sisanya adalah kadar air. Dan untuk mengkonversi menjadi bahan bakar metan, maka yang digunakan adalah karbohidrat. Karbohidratnya difermentasikan secara aerobik menggunakan bakteri metanogenesis, atau disebut juga sebagai anaerobic digestion, menghasilkan metan dan gas-gas lainnya, namun didominasi oleh metan. Setelah proses pemurnian, maka metan tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian untuk proses penghasilan etanol, maka menggunakan tahapan yang sama, yaitu fermentasi. Namun fermentasi di sini masih memerlukan sedikit keberadaan oksigen. Kemudian untuk biodiesel, bahan bakunya adalah minyak dari makroalga. Berarti tahapannya adalah memisahkan minyak atau mengekstraksi minyak tersebut terlebih dahulu, baik itu dengan metode mekanik ataupun dengan metode kimiawi menggunakan pelarut solvent atau solvent. Setelah itu ditransesterifikasi menjadi biodiesel. Beberapa di antaranya untuk minyak-minyak yang kaya akan kadar asam lemak. Sebelum ditransesterifikasi, asam lemaknya dikonversi dulu menjadi biodiesel dengan cara diesterifikasi dengan direaksikan dengan asam. Prosesnya memang sedikit lebih lama dibandingkan dengan proses transesterifikasi dan memerlukan energi yang lebih tinggi. Selain
produk-produk di atas juga selulosa tersebut bisa diberikan perlakuan termal seperti pirolisis dan gasifikasi untuk memberikan produk berupa hidrokarbon dan turunannya. Berikut ada sumber dari materi yang dipaparkan pada kesempatan kali ini, dan di sesi berikutnya kita akan membahas tentang mikroalga. Sekian.